Pernahkah kalian membayangkan, seorang CEO wanita yang dingin, kaya raya, dan disegani banyak orang, harus dibuat gemetar tak berdaya saat melihat putri kesayangannya? Putri kecil yang sudah 5 tahun membisu dan menutup diri dari dunia, tiba-tiba membuka mulutnya. Namun, bukan untuk memanggil ibunya, melainkan memanggil ayah kepada seorang office boy miskin yang kerap dihina dan dicaci maki di kantor itu. Bagaimana bisa seorang pemuda lugu yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih menjadi kunci dari suara hati yang telah lama terkunci? Dan rahasia besar apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pemuda itu di balik penampilan sederhananya? Selamat datang di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh air mata dan kejutan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga rezekinya mengalir deras seperti air yang tak pernah putus. Tubuhnya selalu diberikan kesehatan, hidupnya penuh keberkahan, dan senantiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Coba tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal? Insya Allah doa tulus kita bersama akan diijabah oleh Tuhan semesta alam. Mari kita mulai kisahnya. Di lantai 20 sebuah gedung perkantoran megah di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, suasana terasa begitu dingin. Bukan hanya karena pendingin ruangan yang dipasang pada suhu terendah, melainkan karena kehadiran sosok pemimpin di sana. Ratna, seorang wanita berusia 29 tahun, duduk di kursi kebesarannya dengan tatapan yang tajam menatap layar laptop. Di dunia bisnis tekstil, ia dijuluki sebagai Ratu Es. Ia cantik, cerdas, namun nyaris tak pernah tersenyum. Bagi Ratna, senyuman adalah kemewahan yang telah hilang sejak kecelakaan tragis merenggut suaminya 2 tahun lalu. Para karyawan di luar ruangan kaca itu bekerja dalam ketegangan. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Namun, pemandangan kontras tersaji di sudut ruangan mewah Ratna. Di atas sofa kulit impor yang empuk, duduk seorang gadis kecil berusia 5 tahun dengan wajah yang sangat mirip ibunya. Namanya Bulan. Gadis kecil itu cantik. Matanya bulat bersinar, namun tatapannya kosong. Tidak ada tawa, tidak ada celoteh riang layaknya anak-anak seusianya. Bulan hanya menunduk, tangannya sibuk mencoret-coret kertas putih dengan pensil warna hitam. Hanya warna hitam. Ratna menghela napas panjang, melepaskan kacamata kerjanya, lalu beranjak mendekati putrinya. Suara langkah sepatu hak tinggi Ratna terdengar menggema di ruangan yang sunyi itu, namun Bulan sama sekali tidak menoleh. Ratna berlutut di hadapan putrinya, mencoba mensejajarkan tingginya dengan Bulan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kado berwarna merah muda yang ia beli tadi siang. Di dalamnya terdapat boneka beruang yang sangat mahal dan lembut. Bulan, sayang, panggil Ratna dengan suara yang ia usahakan selembut mungkin. Lihat, Mama belikan teman baru buat Bulan. Namanya Bri. Bagus. Kan? Bulan mau pegang? Hening. Bulan sama sekali tidak merespons. Tangannya masih terus menggoreskan warna hitam membentuk benang kusut di atas kertas. Ratna menyentuh pelan tangan mungil itu, mencoba mengalihkan perhatian anaknya. Namun, reaksi Bulan justru mengejutkan. Gadis kecil itu menepis tangan ibunya dengan kasar, lalu membuang muka ke arah jendela, menatap awan mendung di langit Yogyakarta. Hati Ratna mencelos. Rasa sakit itu jauh lebih perih daripada kehilangan tender proyek miliaran rupiah. Sudah 5 tahun sejak kejadian itu, atau tepatnya sejak Bulan mulai mengerti arti kehilangan, putrinya mengalami apa yang disebut dokter sebagai selektif mutis. Bulan memilih untuk tidak berbicara. Ia mengunci suaranya rapat-rapat sebagai bentuk pertahanan diri dari traumanya. Bulan, tolong bicara sama Mama. Nak, bisik Ratna, suaranya mulai bergetar menahan tangis. Satu kata saja. Panggil Mama. Mama kangen suara Bulan. Namun permintaan itu kembali membentur tembok bisu. Bulan tetap diam, tenggelam dalam dunianya sendiri yang sunyi. Ratna bangkit berdiri, menyeka ujung matanya yang basah, lalu kembali ke mejanya dengan perasaan hancur. Ia menenggelamkan diri kembali dalam tumpukan dokumen, menjadikan pekerjaan sebagai pelarian dari rasa gagalnya menjadi seorang ibu. Ia bisa mengatur ratusan karyawan, tapi ia tidak berdaya menghadapi kebisuan putri kandungnya sendiri. Tanpa Ratna sadari,
Takdir sedang menyiapkan seseorang yang tak terduga untuk masuk ke dalam benteng pertahanan mereka. Sementara ketegangan menyelimuti ruangan sang CEO di lantai atas, suasana yang jauh berbeda terasa di bagian belakang kantor, tepatnya di area pantry yang sempit namun bersih. Di sanalah wilayah kerja seorang pegawai baru yang belakangan ini sering menjadi bahan pembicaraan diam-diam para karyawan wanita. Namanya Chandra. Pemuda berusia 27 tahun ini baru bekerja selama 2 minggu sebagai office boy. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Chandra. Ia tidak seperti petugas kebersihan pada umumnya yang sering terlihat kusut atau berbau keringat matahari. Chandra selalu tampil rapi. Seragam oranyenya disetrika licin, dan jika ia lewat, tercium aroma sabun bayi yang segar dan menenangkan. Rambutnya yang sedikit gondrong, selalu tertutup rapi oleh sebuah topi beanie lusuh berwarna abu-abu yang menjadi ciri khasnya. Wajahnya bukanlah wajah tampan ala model majalah, tetapi wajah yang teduh, jenis wajah yang membuat siapapun merasa aman dan nyaman saat memandangnya. Pagi itu, Chandra sedang sibuk menyeduh kopi pesanan untuk rapat divisi pemasaran. Tangannya bergerak cekatan namun luwes, seolah-olah menyeduh kopi adalah sebuah seni, bukan sekadar rutinitas pesuruh. Sambil mengaduk cangkir demi cangkir dengan sendok kecil, terdengar senandung lirih dari bibirnya. Ia menyanyikan lagu lawas tentang Yogyakarta, pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Suaranya tidak keras, hanya gumaman pelan, namun nadanya begitu pas dan merdu, seolah ia sedang menumpahkan perasaannya sendiri ke dalam lagu itu. Di saku celana kerjanya yang agak kedombrangan, menyembul sebuah buku sketsa kecil bersampul kulit imitasi. Saat pekerjaan sedang sepi, Chandra sering terlihat duduk di pojok gudang, mengeluarkan pensil, dan menggambar sesuatu di buku itu. Bukan coretan iseng, melainkan sketsa detail sudut-sudut bangunan kantor, bayangan cahaya matahari yang masuk lewat jendela, atau potret orang-orang yang lalu lalang dengan berbagai ekspresi lelah mereka. Ia adalah seorang pengamat yang ulung. Di mata orang lain, Chandra hanyalah seorang office boy yang tidak dianggap, sosok transparan yang keberadaannya sering diabaikan. Namun justru karena itulah, Chandra bisa melihat wajah asli orang-orang di gedung pencakar langit ini tanpa topeng jabatan mereka. Kehidupan Chandra sangat sederhana, atau setidaknya itulah yang terlihat. Setiap sore setelah jam kerja usai, ia akan berjalan kaki menyusuri ganggang sempit menuju sebuah kos-kosan kecil di bantaran Kali Kout. Kamarnya sempit, hanya cukup untuk kasur busa tipis dan sebuah meja lipat. Tidak ada yang tahu dari mana asal-usulnya, atau mengapa pemuda setenang dan secerdas Chandra mau bekerja kasar seperti ini. Bagi Chandra, pekerjaan ini adalah sebuah pelarian yang ia nikmati, sebuah cara untuk menghilang dari hiruk-pikuk kehidupan masa lalunya yang rumit. Ia menikmati kesederhanaan ini, menikmati menjadi orang biasa yang tidak dikenal siapapun. Namun, ketenangannya itu sebentar lagi akan terusik. Takdir sedang merancang pertemuan yang akan mengubah hidup si office boy sederhana ini dengan sang ratu es dan putri kecilnya yang membisu. Pertemuan yang diawali dengan sebuah insiden kecil yang tak terduga. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi ketika ketegangan di ruang rapat utama mencapai puncaknya. Di ujung meja panjang berbahan kayu jati itu, Ratna sedang mencecar tim pemasaran mengenai penurunan omzet bulan lalu. Suaranya datar namun menusuk, membuat para manajer menunduk tak berani menatap mata sang CEO. Di antara mereka, duduklah Dito, manajer pemasaran yang berpenampilan perlente dengan rambut klimis dan jas mahal. Dito, yang selama ini diam-diam menaruh hati sekaligus ambisi untuk menguasai Ratna, merasa terpojok karena kinerjanya yang paling disorot. Egonya terusik. Ia butuh pelampiasan, ia butuh seseorang yang lebih rendah darinya untuk diinjak agar dirinya merasa tinggi kembali. Tepat saat itulah, pintu ruang rapat terbuka pelan. Chandra masuk membawa nampan berisi beberapa cangkir kopi panas yang asapnya masih mengepul. Langkahnya hati-hati dan sopan, berusaha tidak menimbulkan suara yang mengganggu jalannya rapat. Ia berkeliling meletakkan cangkir di depan para peserta rapat. Giliran tiba di meja Dito, Chandra membungkuk sedikit untuk menyajikan kopi hitam pesanan sang manajer. Namun, dengan gerakan cepat yang luput dari pandangan orang banyak, Dito sengaja menyentakkan sikunya kasar tepat saat Chandra hendak menaruh cangkir. Cairan hitam panas itu pun tumpah. Bukan ke meja, melainkan menetes tepat di atas sepatu kulit buatan luar negeri milik Dito yang mengkilap. Dito langsung berdiri dan menggebrak meja,
membuat seisi ruangan terlonjak kaget. Ia menunjuk wajah Chandra dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. "Heh, kamu punya mata tidak? Lihat apa yang kamu lakukan." "Sepatu saya hancur," bentaknya kasar, suaranya menggema memecah kesunyian ruang rapat yang berpendingin udara itu. Chandra terdiam sejenak. Ia tahu betul itu bukan kesalahannya. Tapi ia memilih tidak membantah demi menjaga ketenangan. Dengan tenang, ia mengambil serbet bersih dari saku celananya dan segera berjongkok di dekat kaki Dito. "Maaf, Pak. Biar saya bersihkan," ucap Chandra lirih sambil menjulurkan tangan. Namun Dito belum puas. Ia menarik kakinya menjauh seolah jijik disentuh oleh tangan seorang pesuruh. Ia menatap Chandra dengan pandangan merendahkan yang sangat menyakitkan. "Jangan sentuh. Tangan kotor kamu malah bikin sepatu saya makin rusak. Kamu tahu berapa harga sepatu ini? Gaji kamu setahun pun tidak akan cukup untuk menggantinya." "Dasar tidak becus," caci Dito lagi. Ia ingin mempermalukan Chandra di depan Ratna, ingin menunjukkan taring kekuasaannya. Suasana hening mencekam. Tidak ada satupun karyawan yang berani membela. Ratna yang duduk di ujung meja, hanya dia mengamati dengan alis berkerut. Ia tidak suka keributan, tapi ia ingin melihat bagaimana pegawai barunya itu bereaksi menghadapi intimidasi sekeras ini. Apakah dia akan menangis? Atau memohon ampun sampai bersujud? Dugaan mereka salah besar. Chandra tidak gemetar ketakutan. Ia perlahan bangkit berdiri, menegakkan punggungnya, lalu menatap lurus ke dalam mata Dito. Sorot matanya tenang, teduh, namun memiliki wibawa yang aneh untuk seorang pelayan kantor. Ia tersenyum tipis, sangat sopan, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. "Maaf sekali lagi, Pak Dito. Noda kopi di sepatu Bapak ini mudah sekali dihapus. Cukup dengan air dan lem basah. Tetapi, noda kesombongan di dalam hati, itu yang sulit sekali dibersihkan." Kalimat itu meluncur halus namun menghunjam tajam tepat ke ulu hati. Wajah Dito langsung merah padam, mulutnya terkunci rapat menahan malu dan amarah yang bercampur aduk. Ia tidak menyangka akan mendapat balasan setenang itu. Sementara di ujung meja, mata Ratna membulat sempurna. Ia tertegun. Selama bertahun-tahun memimpin perusahaan dan bertemu ribuan orang, belum pernah ada bawahan rendahan yang memiliki keberanian dan kedalaman bicara seperti itu. Untuk pertama kalinya, Ratna benar-benar melihat Chandra. Bukan sebagai office boy, melainkan sebagai seorang pria yang memiliki harga diri yang tak bisa dibeli. Siang itu, lobi kantor yang biasanya lengang berubah menjadi sedikit riuh karena jam istirahat makan siang. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah terburu-buru, mengejar waktu sebelum kembali berkutat dengan pekerjaan. Di salah satu sudut lobi, Ratna terlihat sedang mondar-mandir dengan telepon genggam menempel di telinganya. Wajahnya tegang, keningnya berkerut, dan suaranya terdengar mendesak saat berbicara dengan klien penting dari luar negeri. Ia begitu sibuk, tenggelam dalam urusan angka dan kontrak, hingga tanpa sadar ia sedikit mengabaikan sosok mungil yang duduk sendirian di bangku tunggu bludru merah tak jauh darinya. Itu adalah Bulan. Gadis kecil itu duduk dengan kaki menggantung yang diayun-ayunkan lemah. Di tangannya ada sisa bungkus coklat batangan yang baru saja ia habiskan. Wajahnya murung, matanya menatap kosong ke arah lantai marmer yang mengkilap. Ia merasa kesepian di tengah keramaian, seperti sebuah pulau kecil yang terasing di tengah lautan manusia dewasa yang sibuk. Saat itulah, Chandra melintas sambil membawa tumpukan kardus arsip yang cukup tinggi. Langkahnya terhenti ketika sudut matanya menangkap sosok Bulan yang terlihat begitu kesepian. Chandra menurunkan tumpukan kardus itu pelan-pelan di dekat meja resepsionis, lalu berjalan mendekat. Ia tidak langsung menyapa atau memaksa Bulan untuk berbicara, karena ia tahu, bagi anak seperti Bulan, kata-kata kadang terasa menakutkan. Chandra memilih bahasa yang lain. Ia merogoh saku celananya, mengambil selembar kertas bekas truk belanja yang masih bersih bagian belakangnya. Dengan gerakan jari-jari yang lincah, Chandra mulai melipat kertas itu. Tekuk sana, tekuk sini. Bulan yang awalnya acuh tak acuh, perlahan mulai melirik. Rasa ingin tahunya terpancing. Hanya dalam hitungan detik, kertas itu berubah bentuk menjadi seekor kodok kecil. Chandra meletakkan kodok kertas itu di sandaran tangan kursi, lalu menekan bagian belakangnya. Hop!
Kodok kertas itu melompat lucu dan mendarat tepat di pangkuan Bulan. Mata Bulan seketika membulat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada kilatan antusiasme di sana. Ia mengambil kodok itu, membolak-baliknya, lalu sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis. Manis sekali. Chandra tersenyum melihatnya. Ia kemudian berlutut di hadapan Bulan, dan saat itulah ia menyadari ada noda coklat yang cukup tebal tertinggal di pipi kanan gadis kecil itu. Chandra tidak merasa jijik. Ia justru merogoh saku lainnya, mengeluarkan sebuah sapu tangan katun berwarna biru muda yang meski sudah lama, tapi terlihat sangat bersih dan terawat. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah sedang menyentuh barang pecah belah yang paling rapuh di dunia, Chandra mengusap noda coklat itu dari pipi Bulan. Tuan putri itu harus selalu cantik, bisik Chandra lembut, suaranya hangat dan akrab, gak boleh ada noda coklat yang belepotan di pipi. Bulan terpaku. Ia menatap wajah Chandra yang begitu dekat. Tidak ada tatapan kasihan di mata pemuda itu, yang ada hanya tatapan tulus seorang teman. Pipi Bulan bersemu merah, ia tersipu malu diperlakukan semanis itu. Jantung kecilnya berdesir hangat. Di kejauhan, Ratna yang baru saja menutup teleponnya sempat menoleh dan melihat pemandangan itu. Ia tertegun sejenak melihat putrinya yang selama ini dingin, kini sedang menatap seorang office boy dengan tatapan yang begitu hidup. Ada rasa cemburu, namun juga ada rasa lega yang aneh menyusup ke dalam hati Ratna. Siapa sebenarnya pemuda ini yang bisa menembus dinding es putrinya, hanya dengan selembar kertas dan sapu tangan? Malam itu, suasana di ballroom salah satu hotel berbintang di kawasan Malioboro terasa begitu meriah. Lampu kristal menggantung megah, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Para karyawan perusahaan tekstil, Kainara, sedang menikmati acara gathering tahunan dengan penuh sukacita. Tawa dan canda berbaur dengan denting gelas dan alunan musik jazz yang elegan. Ratna, sang tuan rumah, tampak anggun dalam balutan gaun malam berwarna biru tua. Namun, di balik senyum tipis yang ia pasang untuk para kolega, matanya tak pernah lepas mengawasi sudut ruangan tempat Bulan duduk ditemani seorang pengasuh sewaan. Namun, langit Yogyakarta di luar sana sepertinya memiliki rencana lain yang jauh lebih kelam. Angin kencang tiba-tiba menderu, menggoyangkan pepohonan di sepanjang jalan Malioboro. Tak lama kemudian, hujan deras turun seolah ditumpahkan dari langit, menghantam kaca-kaca besar hotel dengan suara yang cukup bising. Suasana yang tadinya hangat perlahan berubah menjadi gelisah ketika kilatan cahaya putih menyambar, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar dahsyat. Duar! Suara ledakan langit itu begitu keras, hingga membuat getaran pada lantai gedung. Bagi orang dewasa, itu mungkin hanya petir biasa. Namun bagi Bulan, suara dentuman keras itu adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Ingatannya langsung terlempar kembali ke 2 tahun lalu, pada suara benturan logam mobil yang merenggut nyawa ayahnya. Tubuh kecil Bulan gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur deras. Ia menutup kedua telinganya rapat-rapat, mencoba menghalau suara monster yang meraung di kepalanya. Di saat yang bersamaan, listrik di hotel itu mendadak padam total akibat sambaran petir. Ruangan menjadi gelap gulita. Teriakan kaget terdengar di mana-mana. Kekacauan terjadi. Ratna yang sedang berbincang dengan investor panik bukan main. Bulan? Bulan kamu di mana? Teriak Ratna di tengah kegelapan, suaranya syarat akan ketakutan. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala remang-remang, diikuti oleh nyalanya kembali lampu utama. Ratna langsung berlari menerobos kerumunan orang menuju sudut ruangan tadi. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat kursi itu kosong. Pengasuh sewaan tampak bingung dan ketakutan mencari ke sekeliling. "Di mana anak saya? Kemana Bulan pergi?" bentak Ratna sambil mencengkeram lengan si pengasuh. Maaf Bu, tadi gelap sekali, tiba-tiba nona kecil lari karena takut suara petir," jawab pengasuh itu terbata-bata. Ratna histeris. Ia berlari keluar ballroom menuju lobi, diikuti oleh Dito yang berusaha terlihat sibuk mengatur keamanan. "Cari dia. Tutup semua pintu keluar. Jangan sampai anak saya keluar hotel," perintah Dito dengan suara lantang kepada satpam, namun ia sendiri tidak beranjak dari tempat yang kering dan nyaman di lobi. Sementara itu, di luar sana hujan badai semakin mengilah. Ratna menatap pintu kaca lobi yang basah kuyup dengan perasaan hancur. Bayangan putrinya yang kecil dan tak bisa bicara,
sendirian di tengah badai yang menakutkan, membuat kakinya lemas. Ia tidak peduli pada gaun mahalnya, ia tidak peduli pada citranya sebagai CEO. Yang ia tahu, putri kecilnya sedang ketakutan setengah mati dan membutuhkan dirinya. Namun, di tengah kepanikan itu, ada satu orang yang tidak banyak bicara tapi langsung bertindak menembus hujan. Orang itu bukanlah Dito, bukan pula tim keamanan, melainkan Chandra. Area parkir luar hotel itu kini tak ubahnya seperti sungai kecil. Air menggenang setinggi mata kaki, sementara hujan masih turun dengan bengisnya, seolah ingin menenggelamkan seluruh kota Yogyakarta. Di tengah kekacauan cuaca itu, sesosok tubuh kurus berlarian menerobos tirai air. Chandra, tanpa mempedulikan seragamnya yang sudah basah kuyup dan menempel di badan, terus memicingkan mata mencari keberadaan gadis kecil itu di antara deretan mobil-mobil mewah yang terparkir. Firasatnya tajam. Ia tidak berlari ke arah gerbang utama seperti satpam, melainkan menuju sudut parkiran yang agak gelap, di balik sebuah pilar beton besar. Dan benar saja. Di sana, meringkuk di atas aspal yang dingin dan basah, terlihat tubuh mungil bulan yang sedang memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena trauma yang menghimpit dadanya setiap kali kilat menyambar langit. Chandra tidak langsung menyambar anak itu. Ia tahu gerakan tiba-tiba hanya akan menambah kepanikan. Perlahan, Chandra melepas jaket seragam oranyenya yang tebal, menyisakan kaos oblong putih tipis yang basah di tubuhnya. Dengan gerakan lembut namun cekatan, ia membentangkan jaket itu di atas kepala bulan, melindunginya dari gempuran air hujan. Chandra kemudian berlutut di genangan air, membiarkan celananya kotor terkena lumpur, agar wajahnya bisa sejajar dengan bulan. Bulan, hei, lihat sini. Ada Om Chandra. Tidak apa-apa, petirnya cuma mau lewat, kok, bisik Chandra dengan nada menenangkan, mengabaikan dingin yang menusuk tulang rusuknya sendiri. Saat itulah, dari arah lobi, terdengar teriakan histeris. Ratna berlari kencang tanpa alas kaki. Ia membuang sepatu hak tingginya agar bisa berlari lebih cepat. Gaun malam mahalnya hancur terkena lumpur dan hujan, rambutnya yang tadinya disanggul rapi kini terurai berantakan menutupi wajah. Di belakangnya, Dito dan beberapa staf mengejar sambil membawa payung yang sia-sia karena angin terlalu kencang. Bulan, ya Tuhan, nak. Ratna menjatuhkan dirinya di aspal, tepat di samping Chandra dan Bulan. Tangannya gemetar hendak meraih putrinya. Namun, sesuatu yang ajaib dan membingungkan terjadi. Bulan perlahan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan hujan. Tatapannya tidak tertuju pada Ratna, ibunya yang sedang menangis, melainkan terpaku lurus pada manik mata Chandra yang teduh. Di mata gadis kecil itu, sosok Chandra yang memayunginya dari badai tampak tumpang tindih dengan bayangan sosok ayah yang dirindukannya. Bibir mungil yang telah terkunci rapat selama 5 tahun itu perlahan terbuka. Bergetar, ragu, namun akhirnya sebuah suara serak dan lirih berhasil lolos, mengalahkan suara derasnya hujan. Ayah takut. Waktu seakan berhenti berputar. Ratna membeku di tempatnya. Mulutnya ternganga, matanya terbelalak tak percaya. Kata yang selama ini ia nanti-nantikan, kata yang ia rindukan setengah mati, akhirnya keluar. Namun, kata itu bukan ditujukan padanya, dan bukan memanggil namanya. Putrinya baru saja memanggil seorang office boy dengan sebutan, ayah. Di tengah deru hujan yang memekakan telinga, keheningan yang mencekam justru menyelimuti hati Ratna. Ia menatap Chandra dengan pandangan yang sulit diartikan, antara rasa syukur yang meluap, kebingungan yang hebat, dan rasa cemburu yang menusuk. Suasana malam di utara stasiun Tugu Yogyakarta masih ramai meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suara deru kereta api yang melintas sesekali terdengar, beradu dengan riuh rendah percakapan orang-orang yang sedang menikmati makan malam di pinggir jalan. Di salah satu sudut angkringan kopi Jos yang terkenal itu, tersaji sebuah pemandangan yang sangat kontras dan menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Ratna, sang CEO yang biasanya duduk di kursi kulit ergonomis ruang ber-AC, kini duduk kaku di atas bangku kayu panjang yang keras. Gaun malam mahalnya yang seharga puluhan juta rupiah itu tampak kusut dan bernoda lumpur kering. Rambutnya yang tadinya basah kini mulai mengering tak beraturan. Ia tampak seperti ikan yang dipaksa keluar dari akuarium emasnya dan dilempar ke trotoar. Di sampingnya, Bulan tertidur pulas dalam gendongan Chandra.
Tangan mungil gadis kecil itu mencengkeram erat kaos oblong Chandra, seolah takut jika pegangannya lepas sedikit saja, sosok ayah barunya itu akan menghilang. Chandra sendiri tampak santai. Ia menyeruput teh panas dari gelas belimbing, seolah tidak terjadi apa-apa. Di hadapan mereka, tersaji beberapa bungkus nasi kucing dan sate usus yang masih mengepul, aroma arang yang dimasukkan ke dalam kopi di meja sebelah menguar di udara. Ratna menatap Chandra dengan tatapan menyelidik. Kejadian di hotel tadi benar-benar menampar logikanya. Bagaimana mungkin putrinya yang selama ini menolak semua psikolog lulusan luar negeri, justru luluh pada seorang pemuda lulusan entah mana ini? Saya mau kamu kerja buat saya, ucap Ratna tiba-tiba, memecah keheningan di antara mereka. Suaranya terdengar tegas, namun ada nada memohon yang tersirat di sana. Chandra meletakkan gelas tehnya perlahan. Loh, saya kan memang kerja buat ibu. Besok pagi juga saya ngepel lantai 2 lagi, Bu, jawabnya polos sambil tersenyum tipis. Ratna menggeleng cepat, sedikit frustrasi dengan kepolosan, atau mungkin kepura-puraan, bawahannya itu. Bukan itu maksud saya, Chandra. Lihat Bulan. Dia tidak mau lepas dari kamu. Saya mau kamu jadi pengasuh pribadi Bulan di luar jam kantor. Temani dia main, jemput dia sekolah kalau perlu. Saya akan bayar kamu 3 kali lipat, tidak. 5 kali lipat dari gaji UMR kamu sebagai OB. Sepakat? Ratna mengeluarkan jurus andalannya, uang. Ia yakin, pemuda miskin seperti Chandra pasti akan langsung mengangguk girang mendengar tawaran fantastis itu. Namun, dugaan Ratna meleset lagi. Chandra justru terkekeh pelan, menggelengkan kepalanya. Bu Ratna, kalau soal uang, gaji saya sebagai OB sudah cukup buat bayar kos dan makan sate kere. Tolak Chandra halus namun tegas. Ratna ternganga. Orang macam apa yang menolak rezeki nomplok seperti ini? Tapi Bu, lanjut Chandra, matanya berbinar jenaka, saya punya satu syarat kalau ibu benar-benar mau saya temani di Bulan. Apa? Motor baru? Lunasi hutang? Tanya Ratna cepat. Bukan, jawab Chandra sambil membetulkan posisi tidur Bulan agar lebih nyaman. Saya cuma minta izin khusus. Setiap pagi, tolong izinkan saya telat masuk kerja 15 menit. Soalnya ada kucing liar di pasar dekat kosan saya yang baru melahirkan, saya harus kasih makan induknya dulu sebelum berangkat kerja. Kalau saya telat, nanti potong gaji juga nggak apa-apa, asal jangan dipecat. Ratna terdiam 1000 bahasa. Ia menatap wajah Chandra lekat-lekat, mencari kebohongan di sana, tapi nihil. Pemuda ini menolak uang jutaan rupiah dan hanya meminta izin terlambat 15 menit demi seekor kucing pasar. Tanpa sadar, sudut bibir Ratna berkedut menahan senyum. Hatinya yang beku perlahan mulai merasakan kehangatan yang aneh. Di bawah temaram lampu tenda angkringan dan aroma kopi arang, kesepakatan paling tidak masuk akal dalam sejarah hidup Ratna pun terjadi. Malam minggu berikutnya, Chandra menepati janjinya untuk mengajak Bulan jalan-jalan. Namun, destinasi yang dipilih pemuda itu sungguh di luar dugaan Ratna. Ia tidak membawa mereka ke pusat perbelanjaan mewah yang dingin dan steril, melainkan ke jantung keramaian rakyat Yogyakarta di malam hari, alun-alun kidul. Tempat itu gemerlap, riuh, dan penuh warna oleh lampu neon dari puluhan mobil hias kayu yang berputar mengelilingi lapangan. Ratna berdiri mematung di pinggir jalan dengan wajah sangsi, tangannya bersedekap dada. Ia menatap sebuah mobil hias berbentuk tokoh kartun Hello Kitty dengan lampu warna-warni norak yang menyilaukan mata. Di sekeliling mereka, aroma jagung bakar dan asap kendaraan bercampur jadi satu. Kamu serius, Chandra? Kita naik benda ini? Tanya Ratna ragu, nada suaranya menyeratkan ketidakpercayaan. Ia membayangkan apa kata kolega bisnisnya jika melihat seorang CEO perusahaan tekstil ternama sedang menggenjot becak lampu di alun-alun kota. Serius dong, Bu. Ini namanya limosin versi rakyat jelata. Dijamin anti macet, bebas emisi, dan ada AC alaminya alias angin cendela. Canda Chandra santai sambil menaikkan Bulan ke kursi penumpang depan. Bulan tampak sangat antusias. Matanya berbinar memantulkan cahaya lampu neon. Akhirnya, demi melihat senyum putrinya, Ratna menurunkan gengsinya. Dengan setengah hati, ia duduk di samping Chandra di kursi pengemudi belakang. Kaki mereka harus bekerja sama mengayuh pedal. Awalnya Ratna kaku, kakinya terasa berat bergerak,
karena terbiasa duduk manis di jok belakang mobil mewah. Tapi Chandra dengan konyolnya mulai bertingkah. Ia menirukan suara klakson bus malam dengan mulutnya setiap kali berpapasan dengan mobil hias lain, membuat Bulan terkikik geli. "Ayo Bu, genjot yang kuat. Anggap saja kita lagi mengejar target omzet akhir tahun," seru Chandra sambil tertawa lepas, keringat mulai membasahi pelipisnya yang tertutup beanie. Melihat Bulan yang tertawa riang di depan sambil melambaikan tangan ke arah penjual wedang ronde, dinding es di hati Ratna perlahan mencair. Ia mulai mengayuh lebih kuat, melupakan statusnya, melupakan jabatannya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tawa renyah yang tulus keluar dari bibir sang ratu es. Malam itu, di atas mobil odong-odong Hello Kitty, ia bukan seorang CEO yang ditakuti, ia hanya seorang ibu yang bahagia. Setelah puas berkeliling hingga kaki pegal, Chandra mengajak mereka berjalan ke tengah lapangan, menuju dua pohon beringin kembar yang legendaris. "Bu Ratna pernah dengar tradisi masangin? Masuk di antara dua beringin?" tanya Chandra. "Mitosnya, kalau kita bisa jalan lurus melewati celah dua pohon itu dengan mata tertutup, keinginan kita bakal terkabul." "Ah, itu kan cuma sugesti permainan pikiran," elak Ratna skeptis. "Coba dulu, Bu. Gratis kok. Siapa tahu Ibu minta kebahagiaan, terus langsung dikabulkan Tuhan malam ini," tantang Chandra sambil menyodorkan sehelai kain penutup mata berwarna hitam. Ratna akhirnya menerima tantangan itu. Dengan mata tertutup kain, ia melangkah penuh percaya diri. Ia merasa jalannya sudah lurus, namun kenyataannya langkahnya miring jauh ke kiri. Kakinya tersandung akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Tubuh Ratna oleng dan nyaris terjerembab ke tanah berpasir. Namun, tubuhnya tidak menghantam tanah. Sepasang lengan yang kuat dengan sigap menahan bahunya dan menarik pinggangnya agar kembali tegak. Ratna refleks membuka penutup matanya dan mendapati wajah Chandra, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Napas mereka beradu sejenak di bawah remang cahaya bulan. "Hati-hati, Bu," bisik Chandra lembut, matanya menatap lekat ke manik mata Ratna yang masih terkejut. "Kalau jatuh ke aspal itu sakit, cuma bisa dikasih obat merah. Tapi kalau Ibu sampai jatuh ke hati saya, wah, itu nanti susah bangunnya loh." Wajah Ratna seketika memerah padam, terasa panas hingga ke telinga. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kaget hampir jatuh, melainkan karena kalimat sederhana dari seorang office boy yang berani menggombalinya di bawah pohon beringin. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar lagu romantis dari pengamen jalanan, seolah menjadi musik latar bagi benih cinta yang mulai tumbuh di hati sang janda kaya. Kebahagiaan yang dirasakan Ratna di alun-alun kidul sayangnya tidak bertahan lama. Senin pagi itu, atmosfer di kantor terasa berbeda, seolah ada badai tak kasat mata yang sedang berkumpul di langit-langit ruangan. Di balik dinding kaca ruangannya, Dito mengamati gerak-gerik Ratna dengan tatapan nyalang. Ia melihat sesuatu yang membuatnya terbakar api cemburu. Ratna, sang atasan yang biasanya kaku, kini sesekali tersenyum menatap layar ponselnya. Dito yakin, wanita itu sedang melihat foto kebersamaannya dengan si office boy rendahan itu. Bagi Dito, ini bukan lagi sekadar persaingan cinta, melainkan penghinaan terhadap harga dirinya sebagai seorang manajer berpendidikan tinggi. Ia tidak bisa membiarkan seorang tukang pel merebut posisi yang sudah lama ia incar. Rencana jahat pun disusun dengan rapi dan kejam. Dito tahu kelemahan terbesar Ratna bukanlah uang atau perusahaan, melainkan keselamatan putrinya, Bulan. Siang itu, saat jam istirahat, Chandra sedang sibuk membersihkan ruang rapat yang kosong. Tas kerjanya, sebuah tas kain sederhana yang biasa ia bawa, tergeletak di sudut ruangan pantry. Memanfaatkan situasi sepi karena sebagian besar karyawan sedang makan siang di luar, Dito menyelinap masuk. Dengan gerakan cepat dan licik, ia menyelipkan dompet kulit tebal miliknya yang berisi segepok uang tunai ke dalam tas kain Chandra. Tak hanya itu, Dito juga telah mempersiapkan sebuah dokumen palsu hasil rekayasa temannya yang ahli menyunting gambar. Sebuah dokumen yang akan mematikan karakter Chandra selamanya di mata Ratna. Pukul 2 siang, rapat direksi dimulai. Ratna memimpin rapat dengan wibawa seperti biasa. Namun, di tengah pembahasan laporan bulanan, Dito tiba-tiba mengangkat tangan dengan wajah pura-pura panik dan prihatin. "Maaf Bu Ratna, saya harus memotong rapat ini. Ada hal sangat mendesak menyangkut keamanan kita semua, terutama keamanan Ibu dan anak Ibu,"
ucap Dito dengan nada dramatis yang dibuat-buat. Ratna mengernyitkan dahi. Apa maksud kamu, Dito? Dito berdiri, lalu membagikan beberapa lembar kertas ke meja peserta rapat, termasuk ke hadapan Ratna. Kertas itu berisi cetakan sebuah halaman situs berita kriminal palsu. Di sana terpampang foto wajah yang sangat mirip dengan Chandra, lengkap dengan topi beanienya, namun dengan nama samaran berbeda. Judul beritanya sangat mengerikan. Waspada komplotan penculik anak berkedok pekerja rumah tangga masuk wilayah Yogyakarta. Saya dapat info ini dari teman saya di kepolisian, Bu, bohong Dito dengan lancar. Pria di foto ini adalah buronan kasus penculikan anak di Surabaya 2 tahun lalu. Modusnya mendekati anak korban dengan berpura-pura baik, lalu membius dan menculiknya minta tebusan. Wajahnya sangat mirip dengan Chandra, OB baru kita. Darah di wajah Ratna seketika surut. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut yang amat sangat mulai merayapi punggungnya. Bayangan bulan yang sering berduaan dengan Chandra berputar di kepalanya. Dan satu lagi, Bu, tambah Dito, seolah ingin menancapkan paku terakhir pada peti mati Chandra. Tadi dompet saya hilang berisi uang operasional divisi. Saya curiga, dan meminta Satpam memeriksa tas semua orang di pantry. Coba tebak dompet saya ada di mana. Dito memberi isyarat pada Satpam yang sudah menunggu di pintu. Satpam itu masuk membawa tas kain milik Chandra, dan mengeluarkan dompet kulit milik Dito dari dalamnya. Ada di tas Chandra, Bu, ucap Dito dengan senyum kemenangan yang ia sembunyikan di balik wajah prihatinnya. Dia bukan cuma pencuri, tapi predator anak. Ibu dalam bahaya besar. Ruang rapat menjadi riuh. Ratna merasa dunianya berguncang. Logikanya tumpul seketika, tertutup oleh naluri seorang ibu yang merasa anaknya sedang dalam ancaman maut. Fitnah keji itu telah bekerja dengan sempurna, meracuni pikiran Ratna dan mengubah rasa kagumnya menjadi ketakutan yang membabi buta. Suasana di ruang rapat itu berubah seketika menjadi pengadilan dadakan yang mencekam. Udara terasa berat, seolah oksigen tersedot habis oleh kemarahan yang meluap-luap. Ratna berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menyala-nyala oleh api amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Di kepalanya, logika seorang pebisnis ulung telah runtuh, digantikan oleh naluri purba seorang ibu yang merasa anaknya sedang diincar oleh bahaya maut. Bukti-bukti yang disodorkan Dito, foto buronan yang mirip Chandra dan dompet yang ditemukan di tas pemuda itu, seolah menjadi palu hakim yang memvonis mati kepercayaan Ratna. Pintu ruang rapat terbuka kasar. 2 orang satpam menyeret Chandra masuk. Pemuda itu tampak bingung, alisnya berkerut melihat tatapan memusuhi dari semua orang di ruangan itu. Ia baru saja hendak membuka mulut untuk bertanya, namun Ratna tidak memberinya kesempatan. Ratna melangkah maju dengan cepat, napasnya memburu. Tanpa peringatan, tangan halusnya melayang di udara dan mendarat keras di pipi kiri Chandra. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan, membungkam bisik-bisik para staf. Kepala Chandra tertoleh ke samping, rasa perih menjalar di wajahnya, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyengat. "Tegak kamu, Chandra," teriak Ratna dengan suara parau. Air mata mulai mengalir di pipinya, merusak riasan wajahnya yang sempurna. "Saya sudah buka hati saya. Saya percayakan harta saya yang paling berharga, putri saya Bulan, kepada kamu. Saya pikir kamu malaikat penolong, ternyata kamu iblis yang menyamar. Kamu mau menculik anak saya? Kamu mau minta tebusan dari saya? Ambil semua uang saya, tapi jangan pernah sentuh anak saya lagi." Chandra terdiam. Ia memegangi pipinya yang memerah. Matanya beralih menatap Dito yang berdiri di belakang Ratna, dengan senyum licik penuh kemenangan. Chandra sadar, ia telah dijebak dengan sangat rapi. Ia ingin membela diri, ia ingin berteriak bahwa itu semua fitnah. Namun, saat melihat mata Ratna yang dipenuhi ketakutan dan air mata, Chandra mengurungkan niatnya. Ia tahu, dalam kondisi emosi yang tidak stabil seperti itu, pembelaan diri hanya akan dianggap sebagai kebohongan lain. Ratna sedang terluka, dan berdebat dengannya hanya akan menambah lukanya. Dengan hati yang hancur, Chandra perlahan melepaskan kartu identitas pegawainya yang menggantung di leher. Ia meletakkannya dengan lembut di atas meja rapat yang mengkilap, tepat di samping dokumen fitnah itu. Ia menegakkan tubuhnya, menatap Ratna bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan iba dan kesedihan yang mendalam.
Bu Ratna, ucap Chandra pelan, suaranya tenang namun bergetar menahan emosi. Ibu boleh percaya pada kertas-kertas itu. Ibu boleh memukul saya 1000 kali lagi. Tapi demi Tuhan, saya tidak pernah berniat jahat sedikit pun pada Dik Bulan. Dia anak yang baik, Bu. Tolong jaga dia. Jangan biarkan dia kesepian lagi. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan itu, Chandra berbalik badan. Ia melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak, meski harga dirinya baru saja diinjak-injak di depan umum. Tidak ada yang berani menahannya. Ratna mematung menatap punggung Chandra yang perlahan menghilang di balik pintu, meninggalkan ruangan yang kini terasa begitu kosong dan dingin. Ratna jatuh terduduk di kursinya, menangis sejadi-jadinya, tidak menyadari bahwa ia baru saja mengusir satu-satunya orang yang tulus mencintainya dan putrinya tanpa syarat. 1 minggu telah berlalu sejak peristiwa pengusiran Chandra dari kantor. Seharusnya, kehidupan kembali berjalan normal seperti sedia kala. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Gedung perkantoran mewah itu kini terasa seperti kuburan yang sunyi. Tidak ada lagi senandung lagu Jawa yang samar-samar terdengar dari lorong pantry, tidak ada lagi aroma kopi yang diseduh dengan penuh perasaan, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi senyum di wajah Bulan. Kondisi putri kecil Ratna memburuk dengan drastis. Bukan hanya kembali membisu, Bulan kini melakukan aksi mogok makan total sebagai bentuk protes bisunya terhadap sang ibu. Tubuh mungilnya semakin kurus, wajahnya pucat tanpa darah. Ratna terpaksa melarikan putrinya ke rumah sakit panti rapih. Di kamar rawat inap VIP yang mewah namun terasa dingin itu, Bulan terbaring lemah dengan selang infus menancap di tangan kirinya. Ia menolak menatap Ratna. Setiap kali Ratna mencoba membujuk atau menyuapinya, Bulan hanya memalingkan wajah ke tembok. Matanya kosong seolah jiwanya telah pergi bersama kepergian Chandra. Dokter spesialis anak yang menangani Bulan menggelengkan kepala dengan wajah prihatin. Bu Ratna, secara medis tidak ada penyakit serius. Tapi secara psikologis, Bulan sedang patah hati hebat. Dia kehilangan pegangannya. Obat terbaik untuknya saat ini bukan cairan infus atau vitamin, tapi kehadiran orang yang membuatnya merasa aman. Kalimat dokter itu menampar batin Ratna dengan keras. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Malam itu, Ratna meninggalkan rumah sakit sejenak untuk mengambil baju ganti di kantor. Saat masuk ruangannya, matanya tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di sudut meja kerjanya. Benda yang diamankan satpam dari loker Chandra sebelum pemuda itu pergi. Itu adalah buku sketsa kecil bersampul kulit imitasi milik Chandra. Dengan tangan gemetar, Ratna meraih buku itu. Hatinya berdebar kencang, takut jika ia akan menemukan sketsa rencana penculikan atau denah rumahnya seperti tuduhan Dito. Namun, saat ia membuka lembar demi lembar, air matanya seketika tumpah tak terbendung. Buku itu tidak berisi rencana jahat. Halaman-halaman itu penuh dengan sketsa kehidupan sehari-hari yang digambar dengan pensil grafit yang indah. Ada gambar Bulan yang sedang tertawa lebar saat naik odong-odong, lengkap dengan sayap malaikat di punggungnya. Di bawah gambar itu tertulis keterangan kecil, malaikat kecil yang suaranya dirindukan dunia. Ratna membalik halaman berikutnya, dan napasnya tercekat. Di sana tergambar sketsa wajah dirinya sendiri. Ratna ingat momen itu, saat ia ketiduran di dalam mobil sepulang dari alun-alun kidul karena kelelahan. Dalam gambar itu, wajah Ratna terlihat begitu damai, tanpa topeng ketegasan yang biasa ia pakai. Goresan pensil Chandra begitu detail menangkap guratan lelah di wajah sang CEO. Dan di sudut bawah gambar itu, terdapat tulisan tangan Chandra yang rapi, wanita tangguh yang hebat, tapi sebenarnya rapuh dan butuh sandaran untuk istirahat. Ratna mendekap buku sketsa itu ke dadanya. Tangisnya pecah memecah kesunyian kantor malam itu. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Chandra bukan penjahat. Tidak mungkin seorang penjahat bisa melihat dan menggambar jiwa mereka dengan ketulusan sedalam ini. Tuduhan Dito adalah racun, dan Ratna baru saja meminumnya hingga melukai satu-satunya orang yang tulus peduli pada mereka. Malam itu, di bawah temaram lampu meja kerja, Sang Ratu Es akhirnya luluh lantak oleh penyesalan yang terlambat. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika sebuah mobil Alphard putih terlihat kesulitan memasuki gang sempit di kawasan bantaran Calicut. Ratna, dengan mata sembab dan wajah lelah, nekat menyetir sendiri mobil mewahnya ke daerah padat penduduk itu.
Naluri dan rasa bersalah menuntunnya untuk mencari satu-satunya obat bagi putrinya, Chandra. Berbekal alamat yang tercantum di data karyawan lama, Ratna akhirnya berhenti di depan sebuah rumah petak sederhana dengan tembok yang mulai mengelupas. Itu adalah kos-kosan tempat Chandra tinggal. Ratna turun dari mobil, mengabaikan tatapan heran warga sekitar yang jarang melihat wanita berpenampilan mahal masuk ke wilayah mereka. Ia mengetuk pintu kayu yang rapuh itu dengan tidak sabar. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan daster batik lusuh keluar. Itu ibu kos. "Maaf, Bu. Saya mencari Chandra." "Apakah dia ada?" tanya Ratna to the point, suaranya terdengar mendesak. Ibu kos menatap Ratna dengan pandangan sedih, lalu menggeleng pelan. "Walah, telat jenengan, Bu. Mas Chandra sudah pergi 2 hari yang lalu. Dia pamit pulang kampung, katanya sudah tidak kerja lagi di kantor. Padahal Mas Chandra itu anak paling baik yang pernah ngekos di sini. Suka bantu benerin genteng bocor, suka ngajar ngaji anak-anak sini." Jawaban itu membuat lutut Ratna lemas. Harapannya seakan runtuh seketika. Chandra sudah pergi. Jejaknya hilang. Namun, sebelum Ratna berbalik pergi dengan keputusasaan, ibu kos teringat sesuatu. Sebentar Bu, ada surat yang ketinggalan. Datangnya baru kemarin sore lewat pos kilat, tapi Mas Chandra keburu pergi. Mungkin penting, ujar ibu kos sambil masuk ke dalam dan kembali membawa sebuah amplop tebal berwarna hitam elegan dengan logo emas. Ratna menerima amplop itu dengan dahi berkerut. Amplop itu terasa berat dan mahal. Jenis kertas yang biasa digunakan oleh kalangan elit, sangat kontras dengan lingkungan kumuh ini. Di bagian depan tertera nama penerima, YTH. BPK Chandra Abimanyu. Jantung Ratna berdegup kencang. Ia merobek segel amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan surat tagihan utang atau surat panggilan polisi, melainkan sebuah laporan rekening koran tahunan dari sebuah bank internasional untuk nasabah kelas Platinum Prioritas. Mata Ratna terbelalak membaca angka saldo yang tertera di sana. Nolnya begitu banyak hingga Ratna harus mengedipkan mata berkali-kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Itu adalah jumlah uang yang bahkan melebihi aset perusahaan Ratna sendiri. Dengan tangan gemetar, Ratna segera mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia mengetik nama, Chandra Abimanyu, di mesin pencari. Dalam hitungan detik, layar ponselnya menampilkan ribuan hasil pencarian. Foto-foto Chandra, bukan dengan topi beanie dan seragam oranye, melainkan dengan jas mahal di berbagai acara bisnis dunia, muncul di layar. Artikel teratas berbunyi, Putra Mahkota Nusantara Group, Chandra Abimanyu, arsitek jenius yang menolak warisan bisnis triliunan rupiah demi riset sosial. Dunia Ratna seakan berputar hebat. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Pria yang selama ini ia anggap sebagai office boy miskin, pria yang ia hina dengan uang, dan pria yang ia tampar karena dituduh mencuri recehan, ternyata adalah putra tunggal dari pemilik holding company raksasa, investor utama yang sedang ditunggu-tunggu Ratna untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Chandra bukan penjahat yang mengincar hartanya. Chandra adalah pangeran yang sedang menyamar, dan Ratna baru saja mengusirnya dengan cara yang paling memalukan. Rasa malu dan penyesalan kini menghantam dada Ratna jauh lebih keras dari sebelumnya. Malam itu, kemegahan Candi Prambanan seolah menjadi saksi bisu bagi drama kehidupan yang akan mencapai puncaknya. Pelataran candi Hindu terbesar di Asia Tenggara itu telah disulap menjadi venue makan malam yang luar biasa mewah. Lampu-lampu sorot berwarna keemasan menembak ke arah menara candi, menciptakan siluet yang agung dan mistis di bawah langit malam yang bertabur bintang. Ini adalah acara gala dinner pertemuan para investor besar, momen hidup dan mati bagi perusahaan tekstil milik Ratna yang sedang diambang kebangkrutan akibat sabotase internal. Ratna hadir di sana, namun jiwanya seolah tidak berada di tempat. Ia mengenakan gaun kebaya modern bernuansa hitam yang elegan, namun wajahnya menyeratkan kecemasan yang mendalam. Ia tahu siapa yang akan datang. Fakta yang ia temukan di kosan kumuh itu terus menghantui pikirannya. Ia akan bertemu Chandra, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai seorang pendosa yang menghadap hakimnya. Di sebelahnya, Dito berdiri dengan percaya diri yang berlebihan. Pria licik itu mengenakan jas terbaiknya, sibuk menebar senyum palsu ke sana kemari, sama sekali tidak menyadari bahwa lehernya sedang berada di ujung tanduk.
Bu Ratna, tenang saja. Presentasi saya nanti pasti akan memukau perwakilan Nusantara Group. Investor itu pasti akan menyuntikkan dana segar buat kita. Lagi pula, hama pengganggu seperti si Mantanobe itu sudah kita buang, jadi aura perusahaan kita sudah bersih. Bisik Dito dengan nada angkuh, masih sempat-sempatnya menghina Chandra. Ratna hanya diam. Tangannya mencengkeram erat gelas minumannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin sekali berteriak di depan wajah Dito, namun suaranya tercekat. Tiba-tiba, lampu utama meredup. Suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara, memecah keriuhan tamu undangan. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Mari kita sambut tamu kehormatan kita malam ini. Sosok visioner di balik desain arsitektur hijau yang sedang mendunia, sekaligus perwakilan tunggal dari Nusantara Group. Inilah Bapak Chandra Abimanyu. Semua mata tertuju ke arah panggung utama. Dari balik tirai bludru, melangkah keluar seorang pria dengan postur tegap sempurna. Tidak ada lagi topi beanie lusuh, tidak ada lagi seragam oranye yang bau matahari. Pria itu mengenakan setelan jas tuxedo hitam potongan Italia yang membalut tubuhnya dengan pas. Rambutnya ditata rapi menyisir ke belakang, menampilkan dahi yang cerdas dan rahang yang tegas. Wajahnya bersih, bercahaya, dan memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Itu Chandra. Dito yang sedang meminum koktailnya tersedak hebat hingga terbatuk-batuk. Matanya melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Loh itu kan. Dito tergagap, jarinya menunjuk gemetar ke arah panggung. Itu si Chandra Obe maling. Kenapa dia ada di sana? Satpam. Mana Satpam? Ratna menatap sosok di panggung itu dengan mata berkaca-kaca. Chandra berjalan tenang menuju podium, tatapannya menyapu seluruh hadirin dengan wibawa seorang pemimpin, hingga akhirnya matanya berhenti dan terkunci pada satu titik. Meja nomor 7, tempat Ratna dan Dito berada. Tatapan itu bukan lagi tatapan teduh si penyeduh kopi, melainkan tatapan tajam seekor elang yang siap menyambar mangsanya. Malam itu, di bawah bayang-bayang Candi Roro Jonggrang, sang pangeran telah kembali untuk mengambil tahtanya dan menuntut keadilan. Suara tepuk tangan yang tadinya riuh menyambut kehadiran Chandra perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Chandra berdiri tegak di atas panggung, tangannya memegang pelantang suara dengan santai namun penuh kendali. Ia tidak langsung memulai pidato bisnis tentang angka atau keuntungan. Matanya yang tajam menyapu seluruh hadirin, lalu berhenti tepat di wajah Dito yang kini sudah banjir keringat dingin hingga membasahi kerah kemejanya. Bapak Ibu sekalian, suara Chandra terdengar berat dan berwibawa, menggema di pelataran Candi Prambanan. Sebelum saya menandatangani kontrak investasi triliunan rupiah untuk menyelamatkan PT Kainara, ada satu hal mendasar yang harus kita luruskan. Nusantara Group tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan yang memelihara benalu. Ratna menahan napas. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Chandra melanjutkan, seminggu yang lalu, di perusahaan yang akan saya bantu ini, seorang karyawan jujur dipecat dan dituduh mencuri serta difitnah sebagai penjahat. Pelakunya ada di ruangan ini. Tiba-tiba, layar raksasa di belakang Chandra yang seharusnya menampilkan grafik saham, berubah tampilan. Sebuah rekaman video berputar. Itu adalah rekaman kamera pengawas tersembunyi, yang sengaja dipasang Chandra di sudut dapur kantor, karena ia sudah lama mencurigai gerak-gerik Dito. Dalam video itu, terlihat jelas dengan resolusi tinggi, Dito sedang mengendap-endap masuk saat jam istirahat. Tangan kanannya merogoh saku jas, mengeluarkan dompet tebal, dan dengan sengaja menyelipkannya ke dalam tas kain lusuh milik Chandra. Gumam kaget dan bisik-bisik langsung pecah di antara para tamu undangan. Semua mata kini tertuju pada meja nomor 7. Dito panik setengah mati. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk ke arah layar dengan histeris. Itu bohong. Itu rekayasa. Video itu palsu. Dia menjebak saya, teriak Dito dengan suara pecah, berusaha membela diri meski buktinya sudah terpampang nyata. Chandra tersenyum miring, senyum yang dingin. Rekayasa? Mari kita lihat bukti lainnya. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan deretan data audit keuangan digital. Aliran dana perusahaan yang selama ini bocor ternyata mengalir deras ke rekening pribadi Dito dan selingkuhannya. Angkanya fantastis. Anda bukan hanya memfitnah saya, Saudara Dito.
Anda juga koruptor yang menggerogoti perusahaan Bu Ratna dari dalam, ucap Chandra tegas, bagaikan hakim yang mengetuk palu vonis. Belum sempat Dito membuka mulut untuk menyangkal lagi, 4 orang polisi berseragam lengkap sudah muncul dari sisi panggung. Mereka berjalan tegap membelah kerumunan menuju meja Dito. Keberanian Dito lenyap seketika. Kakinya lemas, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Ia mencoba lari, namun terlambat. Borgol besi langsung terpasang di kedua tangannya dengan bunyi klik yang menyakitkan. Bu Ratna, tolong saya. Ini salah paham. Saya cuma mau melindungi ibu. Dito meronta-ronta sambil diseret keluar oleh polisi, melewati Ratna yang hanya duduk mematung. Ratna tidak menoleh sedikit pun pada Dito. Matanya hanya tertuju pada Chandra di atas panggung. Ada rasa lega yang luar biasa karena kebenaran akhirnya terungkap, namun di saat yang sama, rasa malu yang amat besar menghantam dadanya. Ia telah membela koruptor dan membuang pahlawannya. Malam itu, di bawah sorot lampu kemegahan candi, Dito hancur lebur, dan Ratna harus bersiap menghadapi pengadilan hati nuraninya sendiri di hadapan Chandra. Hingar-bingar penangkapan Dito telah berlalu. Pesta mewah itu perlahan bubar, menyisakan keheningan malam yang syahdu. Ratna menyingkir dari keramaian, berdiri sendirian di balkon restoran yang menghadap langsung ke arah Candi Prambanan. Angin malam yang berhembus pelan menerpa wajahnya, namun tidak mampu mengeringkan jejak air mata yang sedari tadi mengalir deras. Ia merasa sangat kecil di hadapan bangunan candi yang megah itu, dan terlebih lagi, ia merasa sangat kerdil di hadapan hati nuraninya sendiri. Rasa malu, penyesalan, dan rindu bercampur menjadi satu, menyesakkan dada. Langkah kaki yang tegap namun pelan terdengar mendekat. Ratna tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aroma samar sabun bayi yang khas, meski kini bercampur dengan wangi parfum maskulin yang mahal, memberitahunya bahwa Chandra ada di belakangnya. Ratna mencengkeram pagar pembatas balkon, bahunya berguncang menahan isak tangis yang semakin menjadi-jadi. "Kenapa kamu menangis?" Suara Chandra terdengar lembut, sangat dekat di telinganya. "Bukankah perusahaan kamu sudah selamat? Kontrak investasi sudah saya tanda tangani." Ratna berbalik badan, memberanikan diri menatap wajah pria yang pernah ia usir itu. "Kenapa kamu bohong, Chandra? Kenapa kamu menyamar jadi orang susah? Dan kenapa?" Suara Ratna tercekat. "Kenapa kamu diam saja waktu aku tampar kamu di ruang rapat? Kenapa kamu tidak melawan dan bilang kalau kamu anak pemilik modal? Kalau kamu bicara, aku tidak akan sebodoh itu mengusirmu." Chandra tersenyum tipis. Ia melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka. Tangannya terulur, dengan lembut menghapus air mata di pipi Ratna, menggunakan sapu tangan yang sama yang pernah ia pakai untuk membersihkan pipi Bulan. "Ratna," ucap Chandra tenang, "kalau dari awal saya datang sebagai Chandra Abimanyu, pewaris Nusantara Group, apakah kamu akan mengizinkan saya makan nasi kucing di pinggir jalan? Apakah kamu akan membiarkan saya menggendong Bulan naik odong-odong? Tidak, kan? Kamu pasti akan memperlakukan saya seperti rekan bisnis yang kaku. Saya menyamar karena saya ingin mencari ketulusan, dan saya menemukannya pada Bulan, dan juga pada kamu, sebelum fitnah itu datang." Chandra menghela napas panjang, matanya menatap dalam kemanik mata Ratna. "Dan soal tamparan itu, saya diam bukan karena saya lemah. Saya diam karena saat itu saya tidak melihat seorang CEO yang arogan. Yang saya lihat adalah seorang ibu yang ketakutan setengah mati anaknya terluka. Kemarahan kamu adalah bukti betapa besarnya cinta kamu pada Bulan. Mana mungkin saya marah pada seorang ibu yang sedang melindungi anaknya." Mendengar itu, tangis Ratna pecah kembali. Ia merasa tidak pantas menerima kebaikan hati seluas ini. Ia menunduk dalam-dalam. "Maafkan aku, Chandra. Maafkan kebodohanku." Chandra meraih dagu Ratna, mengangkat wajah wanita itu agar kembali menatapnya. Suasana berubah menjadi lebih hangat dan sedikit jenaka. "Permintaan maaf diterima. Tapi, asal kamu tahu saja, Bu Sio, tamparan kamu itu lumayan panas loh. Pipiku sampai sekarang masih terasa denyut-denyutnya. Kayaknya butuh obat khusus biar sembuh," goda Chandra sambil menunjuk pipi kirinya dengan telunjuk. Ratna mengerjap bingung, air matanya berhenti menetes. "Obat apa? Kita panggil dokter? Atau perlu kompres es?" tanyanya polos.
Chandra tertawa renyah melihat kepanikan Ratna. Bukan dokter, tapi obat yang cuma kamu yang punya. Ia kembali menunjuk pipinya, memberi kode nakal. Wajah Ratna seketika merona merah, semerah udang rebus. Ia mengerti maksud Chandra. Rasa haru dan malu bercampur menjadi tawa kecil yang melegakan. Dengan gemas, Ratna memukul pelan lengan Chandra yang terbalut jas mahal itu. Dasar modus. Kirain sudah jadi bos besar berubah jadi serius, ternyata masih sama saja kayak OB genit. Malam itu, di bawah saksi bisu Candi Prambanan, sekat perbedaan status di antara mereka runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, tidak ada lagi si kaya dan si miskin. Yang ada hanya dua hati yang saling memaafkan dan siap memulai lembaran baru yang lebih indah. 1 bulan telah berlalu sejak malam dramatis di Candi Prambanan. Jika dulu rumah mewah milik Ratna terasa dingin dan sepi seperti museum tak berpenghuni, kini suasana di sana berubah 180 derajat. Setiap akhir pekan, rumah itu dipenuhi oleh gelak tawa dan kehangatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Chandra, sang miliarder muda, kini menjadi tamu tetap di sana. Namun, ia tidak datang dengan setelan jas kaku atau mobil sport mentereng. Ia datang dengan kaos santai, celana jeans, dan sekantong penuh bahan makanan, siap menjalankan peran barunya sebagai Om Chandra, kesayangan bulan. Minggu pagi itu, dapur bersih Ratna yang biasanya steril dan jarang tersentuh, berubah menjadi medan perang yang manis. Mereka bertiga sedang mencoba membuat kue cup cake coklat. Ternyata, menjadi CEO hebat tidak menjamin Ratna ahli di dapur. Wanita itu tampak kewalahan dengan mixer di tangannya. Tepung terigu bukan masuk ke dalam adonan, malah beterbangan kemana-mana mengotori meja marmer hitam yang mahal itu. Aduh, Chandra, ini mixernya rusak ya? Kok getar-getar sendiri kayak gempa bumi? Keluh Ratna panik sambil berusaha memegang mangkuk adonan yang berputar liar. Chandra yang sedang mengoleskan mentega ke loyang, tertawa terbahak-bahak melihat tingkah wanita yang dicintainya itu. Itu bukan rusak, Bu Bos. Itu kecepatannya terlalu tinggi. Kamu mau bikin kue atau mau mengaduk semen? Ledek Chandra sambil mematikan tombol mixer itu. Di samping mereka, Bulan duduk di atas meja island sambil mengayun-ayunkan kakinya. Wajah gadis kecil itu sudah cemong penuh noda coklat cair, tapi bibirnya tak henti-hentinya mengoceh riang, sebuah pemandangan yang membuat hati siapapun meleleh. Mama lucu. Mukanya putih semua kayak hantu tepung. Seru Bulan dengan suara lantang dan jelas. Sudah tidak ada lagi kebisuan, yang ada hanya celoteh ceria anak-anak. Chandra mengambil sedikit tepung dengan ujung jarinya, lalu dengan jahil menoletkannya ke hidung mancung Ratna. Nah, sekarang Mama jadi badut beneran. Pasangannya Om Chandra, goda Chandra. Ratna membelalakan matanya, pura-pura marah meski bibirnya menahan senyum. Ih, Chandra, jangan mulai ya. Ratna hendak membalas, tapi Chandra sudah sigap menghindar sambil tertawa. Momen itu terasa begitu sederhana, namun sangat mahal harganya. Chandra menatap Ratna yang sedang sibuk membersihkan apronnya. Ia melangkah mendekat, berdiri di samping Ratna. Ia tidak menyentuh Ratna sembarangan, ia sangat menghormati wanita itu. Chandra hanya mencondongkan tubuhnya sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Ratna yang tertutup rambut. Tahu tidak, Ratna? Bisik Chandra dengan suara rendah yang membuat jantung Ratna berdesir hebat. Wangi parfum mahal kamu memang enak. Tapi wangi vanila dan tepung kue di baju kamu hari ini, itu wangi favorit saya. Wangi rumah. Wangi masa depan. Wajah Ratna seketika bersemu merah jambu, lebih manis dari adonan kue yang mereka buat. Ia menunduk malu, menyembunyikan senyum bahagianya. Di dapur yang berantakan itu, di antara tepung yang berserakan dan aroma coklat panggang, benih cinta mereka tumbuh semakin subur, mengakar kuat dalam harmoni keluarga kecil yang mulai terbentuk sempurna. Malam itu, Chandra membawa Ratna dan Bulan berkendara menanjak ke arah Gunung Kidul. Tujuan mereka bukanlah restoran bintang 5 atau villa mewah, melainkan sebuah tempat sederhana di pinggir jalan yang dikenal sebagai Bukit Bintang. Di sana, mereka bertiga duduk santai di atas kap mesin mobil, membiarkan kaki mereka menggantung, sambil menikmati jagung bakar hangat di tengah hembusan angin malam yang cukup menusuk tulang. Pemandangan di depan mata mereka sungguh memukau. Dari ketinggian itu, kota Yogyakarta di bawah sana tampak seperti lautan kunang-kunang raksasa. Ribuan lampu kota berkelap-kelip,
bersaing dengan bintang-bintang di langit kelam. Suasana begitu syahdu dan romantis, seolah alam semesta sedang merestui kebersamaan mereka. Bulan sudah sibuk menghitung lampu-lampu di bawah sana dengan jari mungilnya, sementara Chandra dan Ratna menikmati keheningan yang nyaman. Tiba-tiba, Chandra merogoh saku celananya. Ratna yang melihat gerakan itu sempat menahan napas. Apakah Chandra akan mengeluarkan kotak bludru merah berisi cincin berlian mahal? Mengingat status Chandra sekarang sebagai triliuner, hal itu sangat mungkin terjadi. Namun, sekali lagi Chandra memberikan kejutan. Yang ia keluarkan bukanlah kotak perhiasan, melainkan selembar kertas lipat berwarna emas mengkilap. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, jari-jari terampil Chandra mulai melipat kertas itu. Ratna mengamati dengan bingung bercampur haru. Dalam hitungan detik, kertas emas itu telah berubah bentuk menjadi sebuah cincin mainan yang sederhana namun rapi. Chandra bergeser sedikit, menatap wajah Ratna dengan tatapan yang sangat dalam dan serius. Ia meraih tangan kiri Ratna, lalu meletakkan cincin kertas itu di telapak tangan wanita itu. "Ratna," ucap Chandra lembut, suaranya bersaing dengan desau angin. "Aku bisa saja membelikanmu cincin berlian yang paling besar dari toko perhiasan termahal di dunia besok pagi. Tapi cincin kertas ini beda. Ini simbol janji aku. Kertas ini rapuh. Tapi kalau dijaga dengan dua tangan, dia akan bertahan selamanya. Sama seperti hati kita." Ratna terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Chandra melanjutkan, kali ini dengan senyum tulus yang memikat hati. "Aku memang pemilik perusahaan, tapi di hadapan kamu dan Bulan, aku ingin melamar posisi yang lebih rendah tapi paling penting. Aku ingin melamar kerja menjadi office boy seumur hidup untuk hati kalian. Tugasku melayani kebahagiaanmu, membersihkan kesedihanmu, dan menjaga senyum kalian setiap hari tanpa hari libur." Chandra menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat pamungkasnya. "Ratna, maukah kamu memecat status jandamu malam ini, dan merekrut aku secara resmi menjadi suami dan ayah bagi Bulan?" Air mata bahagia tumpah membasahi pipi Ratna. Ia tidak butuh kemewahan, ia hanya butuh kepastian dan ketulusan ini. Tanpa ragu, Ratna mengangguk mantap. "Saya terima lamaran kerjanya, Pak OB. Mulai besok, kamu dilarang resign seumur hidup." Chandra tertawa lega lalu menyematkan cincin kertas itu di jari manis Ratna. Tiba-tiba, dari tengah mereka, Bulan meloncat girang sambil bertepuk tangan. "Hore! Bulan punya Papa Chandra! Bulan punya Papa Chandra!" Sorak-sorai polos gadis kecil itu memecah keheningan malam di Bukit Bintang. Chandra langsung merangkul kedua perempuan yang paling dicintainya itu. Di atas bukit, dengan latar belakang jutaan lampu kota Yogyakarta, sebuah keluarga baru telah lahir. Bukan karena ikatan darah atau harta, melainkan karena ikatan cinta yang tulus dan sederhana. Waktu bergulir dengan indah pasca pernikahan mereka. Ratna dan Chandra kini menempati sebuah rumah berkonsep joglo modern yang asri di pinggiran kota, jauh dari kebisingan namun penuh dengan ketenangan. Meskipun Chandra adalah seorang triliuner yang bisa saja membeli rumah bak istana raja, ia tetap memilih kesederhanaan. Baginya, rumah mewah bukan dinilai dari marmer impor atau lampu gantung kristal, melainkan dari seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Setiap pagi, rutinitas manis itu selalu terjadi. Chandra, yang kini menjabat sebagai komisaris utama namun tetap rendah hati, tidak pernah absen melakukan tugas favoritnya, menyisir rambut Bulan sebelum berangkat sekolah. Dengan telaten, tangan besar Chandra merapikan rambut putri sambungnya, mengepang dua atau mengikat kuncir kuda sesuai permintaan sang tuan putri. Pemandangan Chandra yang gagah dengan apron masak, sedang menyisir rambut anak kecil, menjadi sarapan terindah bagi Ratna setiap harinya. Namun, layaknya rumah tangga pada umumnya, kerikil-kerikil kecil yang lucu kerap mewarnai hari-hari mereka. Ratna, sang CEO yang super perfeksionis dan rapi, seringkali dibuat darah tinggi oleh kebiasaan buruk suaminya. Chandra punya hobi aneh, menaruh handuk basah bekas mandi di atas kasur king size mereka yang spraynya baru diganti. "Mas Chandra, berapa kali aku bilang, handuk basah itu di jemuran, bukan di kasur. Nanti kasurnya jamuran," omel Ratna sambil berkacak pinggang, menatap handuk basah yang tergeletak tak berdosa itu. Kalau sudah begitu, Chandra tidak akan berdebat.
Ia akan mengeluarkan jurus andalannya. Malam harinya, saat pulang kerja, ia akan membawa bungkusan beraroma menggoda. Martabak manis coklat keju spesial dari kedai legendaris di Jalan Kaliurang. Ini sogokan buat istriku yang cantik. Biar marahnya reda, rayu Chandra sambil menyuapkan sepotong martabak tebal itu. Ratna yang awalnya cemberut, akhirnya luluh juga. Mulutnya sibuk mengunyah sambil menahan senyum. Awas ya kalau diulangi lagi. Ancamnya yang sama sekali tidak terdengar seram. Di kantor, dinamika mereka pun menjadi rahasia umum yang menggemaskan. Perusahaan tekstil Ratna kini berkembang pesat berkat suntikan modal dan visi Chandra. Mereka sering memimpin rapat direksi bersama. Di hadapan para manajer, mereka bersikap profesional, berdebat soal strategi dan angka. Namun, tidak ada yang tahu, di bawah meja rapat yang panjang itu, tangan Chandra sering diam-diam menggenggam erat tangan Ratna, memberikan remasan lembut sebagai tanda dukungan. Sebuah romansa diam-diam yang membuat pekerjaan seberat apapun terasa ringan. Chandra benar-benar membuktikan janjinya di Bukit Bintang. Ia menjadi pelayan setia bagi kebahagiaan hati Ratna dan Bulan. 12 tahun berlalu begitu cepat seperti hembusan angin di sore hari. Hari ini, sebuah aula besar di salah satu SMA favorit di Yogyakarta dipadati oleh ratusan orang tua murid yang hadir dengan wajah bangga. Di barisan paling depan, duduklah sepasang suami istri yang terlihat sangat serasi. Chandra, yang kini rambutnya mulai dihiasi uban-uban perak namun justru membuatnya terlihat semakin karismatik, duduk merangkul bahu Ratna. Ratna sendiri tampak anggun, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Di atas panggung wisuda, berdiri seorang gadis remaja berusia 17 tahun yang cantik jelita. Itu adalah Bulan. Ia berdiri tegak di depan podium sebagai lulusan terbaik tahun ini, siap memberikan pidato perpisahan. Tidak ada lagi jejak gadis kecil pemalu yang membisu dan takut pada dunia. Bulan kini tumbuh menjadi gadis yang percaya diri, cerdas, dan penuh kasih. Bulan menarik napas panjang, menatap ke arah kedua orang tuanya, lalu mulai berbicara dengan suara yang lantang namun lembut. Bapak ibu guru dan teman-teman semua. Dulu, saya pernah hidup dalam dunia tanpa suara selama 5 tahun. Saya pikir, diam adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari rasa sakit. Saya pikir, tidak ada orang yang mau mendengar suara hati anak kecil yang rusak seperti saya. Bulan berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca menatap lurus ke arah Chandra. Tapi kemudian, datang seorang pahlawan tanpa jubah. Dia bukan datang dengan kuda putih, tapi dengan sapu dan kain pel. Dia datang bukan dengan janji manis, tapi dengan origami kertas bekas dan ketulusan yang luar biasa. Pria itu, papa saya, mengajarkan satu hal penting, bahwa cinta itu tidak butuh suara keras untuk didengar, tapi butuh hati yang tulus untuk dirasakan. Terima kasih, Papa, karena sudah menjadi pendengar setiaku saat aku belum bisa bicara. Terima kasih sudah mengembalikan suaraku. Suara tepuk tangan membahana memenuhi ruangan aula. Banyak orang tua yang menyeka air mata haru mendengar pidato tulus itu. Di kursinya, Chandra tak kuasa menahan air matanya. Ia meremas tangan Ratna erat-erat. Ratna menatap suaminya dengan penuh cinta dan rasa syukur yang mendalam. Dari saku jasnya, Chandra mengeluarkan selembar kertas kecil. Dengan jari-jari yang kini mulai keriput namun masih terampil, ia melipat kertas itu dengan cepat. Sebuah burung bangau kertas kecil tercipta. Chandra mengangkat origami itu tinggi-tinggi ke arah Bulan di panggung, lalu mengacungkan jempolnya. Bulan tersenyum lebar, membalas dengan membentuk tanda hati, sarang haeyo, dengan kedua tangannya. Kisah tentang CEO dingin, putri yang membisu, dan office boy yang menyamar, kini telah mencapai akhir yang sempurna. Bukan karena harta yang melimpah, tapi karena cinta sederhana yang mampu menyembuhkan luka paling dalam sekalipun. Dan di kota Yogyakarta yang istimewa ini, kisah mereka akan terus abadi, tersimpan dalam setiap lipatan kenangan dan senandung rindu yang takkan pernah usai. Nah Sobat Ken Arok Productions, itulah tadi kisah mengharukan perjalanan cinta Ratna, Chandra, dan Bulan. Bagaimana menurut kalian? Bagian mana yang paling bikin baper? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan inspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah viral berikutnya.